bersama pewarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pewarta Islam akan menceritakan tentang naga adalah binatang penjaga istana iblis. Naga, makhluk mitologi paling terkenal di dunia. Ternyata naga adalah binatang penjaga istana iblis. Di Eropa, naga sering dilambangkan sebagai makhluk jahat. Namun bagi masyarakat Cina, naga sebagai lambang kekuatan dan kekuasaan. Selain itu, ada banyak penghormatan terhadap bangsa Cina akan makhluk ini. Ular naga juga dikisahkan memiliki kedudukan yang istimewa di kerajaan dan singgasana iblis. Ular yang berada di dunia gaib adalah naga. Sebab dahulu dikisahkan bahwa ular di surga memiliki kaki yang bersesuaian sebagaimana yang mirip dengan naga yang diyakini oleh penduduk mitologi dunia. Ular naga dahulunya merupakan makhluk yang hidup bebas berada di surga. Dia memiliki kaki dan dapat keluar masuk surga dengan leluasa. Namun, setelah dia ikut tunduk atas kuasa iblis, maka ia ikut terkutuk dan dikeluarkan dari surga. Ada yang turun ke bumi menjadi hewan melata dan dihilangkan kakinya oleh Allah. Masih ada yang memiliki kekuatan dan menjadi penjaga singgasana iblis. Diriwayatkan dari Abi Suwardi Ibnu Abi Malik bin Abi Sholih, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Al-Hamdani, dan dari banyak sahabat Rasulullah berkata, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, makanlah darinya yang banyak, lagi baik sekehendak kamu berdua, dan janganlah mendekati pohon ini sehingga kamu berdua menjadi orang yang zalim. Iblis berupaya menemui mereka di surga, namun terus dihalangi oleh para malaikat hingga muncul seekor ular yang memiliki 4 kaki yang berbentuk seperti unta. Iblis menghasutnya untuk memasukkannya ke dalam mulutnya. Iblis berbicara melalui mulut ular itu, lalu kemudian dia keluar dan menghasut Adam alaihi salam. Karena hal itu, Allah menjadikan ular yang tadinya berjalan di atas 4 kaki menjadi berjalan di atas perutnya. Ibnu Abbas berkata, maka bunuhlah ular dimanapun kalian mendapatkannya. Pendamlah makhluk yang pernah berkhianat itu. Luqtul Marjan fi Ahkamil Ja'an, Imam Suyuti. Iblis memberikan kedudukan khusus kepada bangsa ular karena jasanya yang telah memberikannya tumpangan untuk mengeluarkan Adam dan Hawa. Ular tersebut diletakkan paling dekat dengan iblis di istananya, dan ular yang terkuat di dunia adalah ular naga. Imam Ahmad berkata bahwa telah bercerita kepada Ibnu Yunus dari Ahmad bin Salamah dari Ali bahwasanya Rasulullah bersabda, saya Ibnu Syahad melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Maka Rasulullah bersabda bahwa dia telah melihat singgasana iblis. HR Ahmad. Ibnu Sayyad adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah yang memiliki penglihatan yang dapat menembus alam jin. Karena kekeramatannya, bahkan sering dikira sahabat sebagai Dajjal. Bahkan karena ular dianggap sakral oleh iblis, para jin tidak segan merubah diri sebagai ular di setiap kesempatan jika ingin merubah wujud. Rasulullah bersabda, ular-ular itu adalah jin yang mengubah rupa dan bentuknya sebagaimana Bani Israel yang berubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. HR Tabrani dengan sanad yang sahih. Banyak yang belum mengetahui bahwa naga adalah binatang iblis yang dikutuk oleh Allah, namun masih banyak dijadikan pajangan dan sembahan. Kisah binatang penjaga istana iblis adalah salah satu narasi menarik dalam ajaran Islam yang memberikan pelajaran tentang pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Kehadiran binatang ini dalam ajaran Islam mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap Allah dan ketahanan terhadap godaan setan. Kisah ini berasal dari hadis yang merupakan catatan, tindakan dan kata-kata Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu hadis,
Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang binatang penjaga istana setan yang diutus oleh Allah untuk menguji manusia. Tugasnya adalah menggoda dan mencobai iman manusia. Walaupun hadis tersebut tidak memberikan rincian tentang penampilan binatang ini, banyak ulama Islam mendeskripsikan binatang ini sebagai entitas yang kuat dan licik yang bekerja atas perintah iblis. Binatang penjaga istana iblis memiliki kemampuan untuk mengambil berbagai bentuk, muncul dalam berbagai situasi, dan menggunakan metode yang beragam untuk menggoda manusia. Tujuannya adalah untuk mencobai iman manusia, membawa mereka kepada perbuatan dosa, dan mengalihkan mereka dari jalan yang benar. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya waspada dan berhati-hati terhadap godaan setan dalam kehidupan sehari-hari. Allah menciptakan setan sebagai musuh manusia yang abadi, dan setan akan selalu berusaha untuk menggoda kita agar kita menjauhi kebaikan dan berdosa. Oleh karena itu, menjaga iman kita dan berpegang teguh pada ajaran Islam adalah kunci untuk melawan godaan setan. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil agar kita dapat melawan godaan setan. Yang pertama adalah kuatkan iman. Iman yang kuat adalah pertahanan terbaik kita terhadap godaan setan. Selalu perkuat iman kita dengan beribadah, membaca Al-Quran dan berdoa. Yang kedua adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepadanya dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk adalah cara yang baik untuk melindungi diri. Yang ketiga adalah bertobat dan memohon ampunan. Jika kita melakukan kesalahan atau dosa, bertobatlah kepada Allah dan memohon ampunannya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang kelima, menghindari situasi berbahaya. Hindarilah situasi atau lingkungan yang mungkin membuat kita rentan terhadap godaan. Yang keenam, memahami ajaran Islam. Lebih banyak kita memahami ajaran Islam, semakin kuat kita dapat menjaga diri dari godaan setan. Kisah tentang binatang penjaga istana iblis adalah salah satu contoh kisah moral dalam Islam yang mengajarkan kita tentang pentingnya kepatuhan kepada Allah dan perlawanan terhadap godaan setan. Selain itu, Islam memiliki banyak kisah-kisah lain yang memiliki pesan moral yang kuat dan berharga. Ini termasuk kisah-kisah tentang para nabi dan rasul, serta kisah tentang kesabaran, keadilan, dan kasih sayang. Sebagai penutup, kisah binatang penjaga istana iblis dalam Islam mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga iman dan berpegang teguh pada ajaran Allah. Godaan setan akan selalu ada, dan tugas kita adalah untuk melawan godaan tersebut dengan tekad dan keimanan yang kuat. Dengan berlindung kepada Allah, beribadah dengan tekun, dan selalu berusaha untuk berbuat baik, kita dapat melindungi diri dari godaan setan dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mempertegas bahwa kehidupan ini adalah ujian, dan kita harus tetap waspada dan teguh dalam menjalani perjalanan kehidupan kita. Semoga kisah ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan godaan, serta menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh berkah. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk selalu berjalan di jalannya. Oke, para sahabat Pewarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.